Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Naya. Aku berdiri gemetar di depan cermin, mengenakan gaun pengantin yang dijahit bukan untukku. Gaun ini masih menyisakan aroma parfum kakakku, Rania. Kakak yang seharusnya berada di sini, namun tega melarikan diri di pagi buta hari pernikahannya. Air mataku menghancurkan riasan yang dipoles sempurna, sementara di luar sana, sebuah keluarga terhormat sedang diambang kehancuran, dan seorang mempelai pria asing, menungguku di altar untuk kunikahi. Bagaimana aku, gadis yang selalu hidup dalam bayang-bayang, kini didorong ke tengah badai untuk menjadi tumbal. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Di mata semua orang, keluargaku adalah potret kesempurnaan. Sebuah lukisan mahakarya yang dipajang di Galeri Kehidupan Kota Blitar. Ayahku, Bapak Raditya Tirtayasa, seorang pengusaha properti yang disegani, yang senyumnya adalah citra dari kesuksesan itu sendiri. Ibuku, seorang sosialita anggun, yang kecantikannya adalah perhiasan pelengkap kemewahan keluarga kami. Lalu ada kakakku, Rania. Dia adalah mentari, bintang utama dalam lukisan keluarga kami. Cantik, cerdas, dan akan segera menikah dengan pria dari keluarga Ardiansyah, sebuah nama yang berbisik tentang kekuasaan dan kekayaan. Dan aku, namaku Naya. Aku adalah bayangannya. Peranku dalam panggung sandiwara ini sangat sederhana, memastikan sang mentari terus bersinar tanpa celah. Setiap malam, ruang makan kami terasa seperti panggung teater yang dingin. Di bawah cahaya lampu kristal yang berkilauan, kehangatan tak pernah benar-benar sampai ke hati kami. Ayah akan duduk di ujung meja, matanya lebih sering terpaku pada layar ponselnya, jari-jarinya mengetuk-ngetuk cemas seolah menghitung mundur sesuatu. Ibu akan duduk di seberangnya, sesekali melirikku dengan tatapan mengoreksi. Naya, tegakkan punggungmu, bisiknya tajam. Lihat kakakku, Rania. Begitu anggun. Aku akan melirik Kak Rania. Dia akan tersenyum, senyum yang begitu terlatih, sambil memamerkan cincin berliannya. Ibu, jangan keras-keras pada Naya, katanya dengan suara lembut, tapi matanya menatap pantulan dirinya di permukaan sendok perak. Malam itu, seperti malam-malam lainnya, semua pujian hanya mengalir ke satu arah. Betapa cantiknya Rania. Betapa hebatnya keluarga Ardiansyah. Betapa beruntungnya kami semua. Aku hanya tersenyum tipis, mengaduk sup krim di mangkuku yang mulai mendingin. Aku menyayanginya, sungguh. Aku yang menemaninya memilih kain kebaya. Aku yang menjadi tempat sampah untuk semua keluhannya tentang detail catering yang kurang sempurna. Aku yang terjaga sampai larut menemaninya melakukan perawatan wajah. Aku melakukan semuanya karena aku adiknya. Tapi terkadang, di tengah keheningan kamarku yang sepi, aku menatap langit-langit dan bertanya-tanya, apakah ada yang benar-benar melihatku? Ataukah aku hanya properti pelengkap di atas panggung ini? Hingga suatu malam, seminggu sebelum hari pernikahan, aku tidak bisa tidur. Aku turun ke dapur untuk mengambil segelas air. Saat melewati ruang kerja ayah, aku mendengar suara lirih dari balik pintu kayu jati yang sedikit terbuka. Itu suara ayah dan ibu. Aku berhenti, menahan napas. Nada suara mereka, penuh dengan keputusasaan yang belum pernah kudengar sebelumnya. Bagaimana ini, Pah? Semua pemasok menagih. Proyek di Lodoyo macet total. Kita tidak punya uang lagi. Suara ibu bergetar, menahan isak tangis yang kutahu akan segera pecah. Jantungku berdebar begitu kencang, rasanya seperti mau melompat keluar dari dadaku. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan. Hening sejenak. Lalu terdengar suara ayah, berat dan sangat lelah. Kita masih punya satu harapan, Ma. Satu-satunya jangkar terakhir kita. Pernikahan Rania dengan keluarga Ardiansyah. Setelah pernikahan ini terjadi, setelah kita resmi menjadi besan mereka, aku bisa meminta bantuan dana segar. Ini bukan hanya pernikahan, Ma. Ini adalah pertaruhan nama baik, pertaruhan hidup dan mati perusahaan kita. Duniaku seakan berhenti berputar.
Gelas di tanganku terasa dingin dan berat, nyaris terlepas dari genggamanku. Jadi, ini alasannya? Semua kemegahan ini, semua senyum palsu ini, semua tekanan yang membebani rumah ini, ternyata adalah sebuah kebohongan besar. Pernikahan kakakku bukanlah penyatuan dua insan. Pernikahan itu adalah sebuah transaksi bisnis. Sebuah tumbal untuk menyelamatkan kami dari jurang kehancuran. Aku berjalan mundur perlahan, kembali ke kamarku dalam kegelapan. Udara di rumah ini tiba-tiba terasa begitu menyesakan, seolah dinding-dindingnya mulai merapat dan menghimpit napasku. Panggung sandiwara keluarga kami ternyata jauh lebih rapuh dari yang kukira. Dan malam itu aku sadar, aku bukan hanya penonton. Aku adalah bagian dari pondasi yang akan ikut hancur jika panggung ini runtuh. Beban di pundak Kak Rania pasti sangat berat dan entah kenapa, sebagian dari beban itu, kini terasa berpindah ke pundakku. Aku memejamkan mata, berdoa pada Yang Maha Kuasa, pada Allah, semoga semua ini berjalan lancar. Semoga kakakku kuat. Sebuah doa yang naif, yang tak pernah kusangka akan menjadi awal dari mimpi buruk terbesarku. Pagi itu, seharusnya menjadi pagi terindah. Udara di rumah kami di Jalan Diponegoro, Blitar, terasa kental dengan aroma melati dan mawar segar yang dirangkai menjadi hiasan-hiasan megah. Para perias wajah terbaik di kota sudah datang sejak subuh, membawa koper-koper besar berisi alat tempur mereka untuk menyulap kakakku menjadi ratu sehari. Tim wedding organizer hilir mudik dengan earphone di telinga, berbicara dalam bisikan-bisikan tergesa, memastikan setiap detail berjalan sempurna. Semuanya adalah orkestra yang harmonis, namun hatiku merasakan sebuah nada sumbang yang tak bisa kujelaskan. Aku sibuk membantu ibu menyiapkan nampan berisi minuman untuk para perias, ketika aku sadar aku belum melihat Kak Rania sama sekali. Kamarnya di lantai atas tertutup rapat. Mungkin Kak Rania sedang meditasi, Bu. Biar lebih tenang, kataku, mencoba menepis firasat buruk yang mulai merayap di benakku. Ibu mengangguk, wajahnya tegang oleh senyum yang dipaksakan. Iya, benar. Kakak U harus tampil sempurna. Waktu terus berjalan. Jarum jam terasa berdetak lebih kencang dari biasanya. Setengah jam, 45 menit, 1 jam. Kepala perias mulai gelisah. Maaf, Bu Radit. Pengantin wanitanya harus sudah mulai dirias sekarang, kalau tidak mau terlambat untuk akad. Kepanikan mulai menjalari kami. Ibu mengetuk pintu kamar Rania. Rania, sayang, buka pintunya. Sudah waktunya, Nak. Tidak ada jawaban. Hanya hening. Ayah, yang baru saja selesai menelepon dengan wajah penuh tekanan, ikut bergabung. Ia mengetuk lebih keras. Rania. Buka pintunya. Suaranya terdengar seperti guntur, membuat beberapa panitia pernikahan terlonjak kaget. Tetap hening. Mungkin dia di kamar mandi dalam, bisikku, meskipun aku sendiri tidak yakin. Perasaan dingin mulai menjalar dari telapak kakiku ke seluruh tubuh. Aku punya kunci cadangannya, kataku ragu. Semua mata tertuju padaku. Dengan tangan gemetar, aku mengambil kunci dari laci di ruang keluarga, dan membuka pintu kamar kakakku. Pemandangan di dalamnya membuat napasku tercekat. Kamar itu rapi. Terlalu rapi. Gaun pengantin yang agung dan berkilauan masih tergantung dengan sempurna di manekinnya, seperti hantu putih yang menunggu jiwa untuk memakainya. Meja riasnya bersih, tidak ada satupun alat kosmetik yang berserakan. Dan ranjangnya rapi sempurna, seolah tidak pernah ditiduri semalam. Dan di atas bantal yang tersusun rapi itu, tergeletak sebuah amplop putih. Jantungku terasa seperti diremas. Aku berjalan mendekat dengan langkah yang terasa berat, seolah kakiku terbenam dalam pasir hisap. Di amplop itu tertulis namaku. Naya. Dengan jari-jari yang bergetar hebat, aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar kertas, penuh dengan tulisan tangan Kak Rania yang indah, yang kini terlihat seperti goresan luka. Ibu dan ayah berdiri di belakangku, menahan napas. Aku mulai membaca, dan suaraku sendiri terdengar asing di telingaku. Untuk adikku tersayang, Naya. Aku berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Saat kamu membaca surat ini, aku pasti sudah jauh. Naya, maafkan aku. Aku tidak bisa. Aku benar-benar tidak bisa melakukan ini. Aku tidak bisa menikahi pria yang tidak aku cintai,
hanya demi menyelamatkan bisnis ayah. Aku tidak sekuat itu. Aku ingin bahagia, Naya, dan kebahagiaanku bukan di sini. Air mataku mulai jatuh, menetes di atas kertas, membuat tintanya sedikit luntur. Aku memilih pergi. Aku pergi bersama Arya, pria yang selama ini kucintai dalam diam. Kami akan memulai hidup baru di tempat yang jauh. Aku tahu ini akan menghancurkan segalanya. Aku tahu aku egois. Tapi aku mohon, kamu yang paling mengerti aku, kan? Kamu tahu aku tidak pernah menginginkan pernikahan ini. Tolong, sampaikan maafku pada ayah dan ibu. Dan tolong maafkan aku. Surat itu terlepas dari genggamanku, melayang jatuh ke lantai seperti daun kering. Dunia di sekelilingku runtuh. Aku mendengar jeritan tertahan dari ibuku, suara yang lebih mirip rintihan hewan yang terluka. Kemudian, aku mendengar raungan. Raungan amarah dan keputusasaan dari ayah. Dia merenggut surat itu dari lantai, membacanya dengan cepat, dan wajahnya berubah dari pucat pasi menjadi merah padam. Anak tidak tahu diuntung. Dia menghancurkan kita semua. Ayah membanting vas bunga di meja, pecahannya berhamburan kemana-mana, sama seperti harapan keluarga kami. Di tengah kekacauan itu, di tengah isak tangis ibu yang kini terduduk lemas di lantai, di tengah amarah ayah yang meledak-ledak, tatapan ayah beralih padaku. Tatapan itu bukan lagi tatapan seorang ayah pada anaknya. Itu adalah tatapan seorang pria yang tenggelam, yang mencari apa saja untuk bisa ditarik agar tidak mati lemas. Matanya yang merah menilaiku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Melihat postur tubuhku yang tidak jauh berbeda dari Rania. Melihat wajahku yang masih basah oleh air mata. Naya? Desisnya, suaranya serak dan berbahaya. Dia berjalan mendekat, mencengkeram kedua bahuku dengan keras, begitu keras hingga aku meringis kesakitan. Kau yang akan menggantikannya. Aku membeku. Seluruh darah di tubuhku seakan berhenti mengalir. Apa maksud ayah? Kau akan menggantikan kakakku. Kau yang akan menikah hari ini. Bentaknya, tepat di depan wajahku. Nama baik keluarga kita dipertaruhkan. Ratusan tamu undangan sudah datang. Keluarga Ardiansyah tidak boleh dipermalukan. Nyawa perusahaan ayah ada di tanganmu. Aku menggelengkan kepala dengan panik. Tidak. Ayah, tidak. Aku tidak bisa. Aku bahkan tidak kenal siapa calonnya. Saat itulah ibu bangkit, merangkak, dan memeluk kakiku. Ia menangis sejadi-jadinya, wajahnya yang cantik kini luluh lantak oleh air mata dan keputusasaan. Naya, tolong, nak, hanya kamu satu-satunya harapan ibu. Tolong selamatkan kami. Demi ibu, Naya, demi keluarga kita. Aku terpojok. Terjebak di antara amukan ayah dan permohonan ibu yang menyayat hati. Mereka tidak lagi melihatku sebagai Naya. Mereka melihatku sebagai sebuah solusi. Sebuah pion pengorbanan. Aku, gadis bayangan itu, tiba-tiba didorong ke tengah panggung yang terbakar, dipaksa mengenakan mahkota duri yang seharusnya milik kakakku. Tidak ada lagi air mata. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin dan hampa. Aku tidak melawan saat para perias yang tadinya disiapkan untuk Kak Rania, kini mengerumuniku. Tangan-tangan mereka terasa dingin di kulitku. Wajah mereka penuh rasa iba dan canggung. Mereka bekerja dalam diam, tak berani menatap mataku di cermin. Aku hanyalah sebuah boneka manekin, sebuah kanvas kosong yang harus mereka lukis agar layak dipajang di atas panggung. Gaun pengantin putih itu terasa begitu besar dan berat di tubuhku, seolah aku sedang mengenakan beban dosa kakakku. Riasan tebal yang mereka poleskan terasa seperti topeng, menyembunyikan kehancuran di balik mataku yang sembab. Ibuku berdiri di sudut ruangan, memberiku perintah dalam bisikan tajam. Tegakkan badanmu, Naya. Nanti, saat berjalan, tersenyumlah. Sedikit saja. Demi kami, demi nama baik keluarga. Senyum? Bagaimana bisa aku tersenyum saat jiwaku sedang menjerit? Ayah datang dan menarik lenganku. Cengkeramannya bukan seperti seorang ayah yang mengantar putrinya ke altar, melainkan seperti seorang sipir yang menyeret narapidana menuju tiang gantungan. Setiap langkah menyusuri karpet merah yang tergelar di pendopo agung di belakang rumah kami, terasa seperti 1000 tahun.
Musik gamelan yang mengalun lembut terdengar seperti kidung kematian di telingaku. Ratusan pasang mata menatapku. Aku bisa merasakan tatapan mereka menusuk punggungku. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan mereka yang berdengung seperti ribuan lebah. Itu adiknya, kan? Kenapa jadi dia? Di mana Rania? Kasihan sekali. Aku menundukkan kepala dalam-dalam, berharap lantai pualam di bawah kakiku akan terbelah dan menelanku bulat-bulat. Aku tidak berani menatap siapapun. Aku hanya fokus pada ujung sepatuku yang tertutup gaun, satu langkah demi satu langkah menuju takdir yang tidak pernah kuminta. Kami tiba di depan meja akad. Di sana, duduk seorang pria membelakangiku, mengenakan beskap putih gading yang serasi dengan kebayaku. Di sampingnya ada penghulu dan para saksi. Jantungku berdebar tak karuan, rasanya seperti akan meledak. Siapa pria ini? Monster macam apa yang akan kujadikan suami? Pria yang bahkan tidak peduli siapa mempelai wanitanya, asalkan pernikahan ini tetap terjadi. Ayah melepaskan cengkeramannya dan mendudukanku di kursi. Udara terasa begitu berat, aku hampir tidak bisa bernapas. Ananda Naya, apakah Ananda siap? Suara penghulu itu terdengar menggema di kepalaku. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengangguk kecil, sebuah gerakan yang bahkan tidak kusadari telah kulakukan. Saat itulah, untuk pertama kalinya, aku mengangkat wajahku dan memandang pria yang duduk di seberang meja. Dia bukan seperti yang kubayangkan. Aku membayangkan seorang pangeran angkuh dari keluarga kaya raya. Tapi pria di hadapanku berbeda. Wajahnya tegas, dengan rahang yang kokoh dan kulit yang sedikit legam, seolah sering terpanggang matahari. Rambutnya disisir rapi, tapi ada aura kesederhanaan yang aneh padanya. Dan kemudian, mataku turun ke tangannya yang terkepal pelan di atas meja. Tangan itu tidak seperti tangan seorang putra konglomerat yang aku bayangkan. Jari-jarinya kokoh, dan punggung tangannya terlihat kasar. Penuh dengan kapalan dan guratan-guratan halus yang menandakan sebuah kerja keras. Itu bukan tangan yang terbiasa memegang pena atau ponsel mahal. Itu adalah tangan seorang pekerja. Aku sempat melirik ke arah ayah dan ibu. Kulihat sekelebat keterkejutan dan kebingungan di wajah mereka, sebelum mereka dengan cepat menyamarkannya dengan senyum kaku. Mereka pun, sepertinya tidak menduga hal ini. Saya terima nikah dan kawinnya Naya Anindita binti Raditya Tirtayasa, dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Suara pria itu berat, tenang, dan begitu mantap. Tanpa keraguan sedikit pun. Nama yang kusebut dalam hati, Bima. Jadi namanya Bima. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Kata, sah, itu terdengar seperti palu hakim yang diketuk, mengesahkan vonis matiku. Saat itu juga, aku merasa sebagian dari diriku mati. Aku resmi menjadi istri dari pria asing ini. Pria dengan tangan pekerja kasar itu. Setelah prosesi cium tangan yang kulakukan seperti robot, tidak ada pesta untukku. Tidak ada senyum atau ucapan selamat yang sampai ke hatiku. Bima, suamiku, langsung berdiri dan menatapku dengan tatapan datar yang sulit kuartikan. Kita pergi sekarang, katanya singkat. Bukan sebuah pertanyaan, tapi sebuah pernyataan. Aku hanya bisa menurut. Dia membimbingku melewati kerumunan tamu yang menatap kami dengan kebingungan. Ayah dan ibu tidak menahanku. Mereka hanya menatapku pergi, seolah tugas mereka telah selesai. Aku telah menjadi tumbal yang berhasil dipersembahkan. Aku mengira dia akan membawaku ke sebuah mobil mewah yang sudah dihias. Tapi kami berhenti di depan sebuah mobil Kijang Innova hitam polos yang terparkir agak jauh dari keramaian. Tanpa bunga, tanpa hiasan, hanya sebuah mobil keluarga biasa. Dia membukakan pintu untukku dengan sopan, lalu duduk di belakang kemudi dan menyalakan mesin. Perjalanan itu terasa begitu sunyi dan menyesakkan. Aku hanya menatap keluar jendela, menyaksikan jalanan kota Blitar yang ramai, yang ironisnya terasa begitu asing. Rumah-rumah mewah perlahan berganti menjadi pertokoan, lalu menjadi perumahan yang lebih sederhana. Kami terus melaju, menjauh dari pusat kota, menuju sebuah kawasan yang lebih padat dan bersahaja. Kemana dia akan membawaku? Mobil akhirnya melambat dan berbelok ke sebuah jalan kecil, lalu berhenti.
Aku menatap ke depan dengan bingung. Ini bukan kompleks perumahan mewah. Ini adalah deretan ruko-ruko tua. Sudah sampai, kata Bima, suaranya memecah keheningan. Aku menoleh, menatap bangunan di samping kami. Mataku melebar tak percaya. Itu adalah sebuah rumah kecil yang menyatu dengan sebuah kios. Di depan kios itu, tergantung sebuah papan nama dari kayu yang sudah agak kusam. Tulisannya terukir dengan jelas. Sol sepatu servis produk kulit. Bima Jaya. Napasaku tercekat di tenggorokan. Seluruh darah di tubuhku seakan surut ke kaki. Aku menoleh padanya, menatap wajahnya yang tenang dengan tatapan ngeri. Ini, bisikku dengan suara bergetar. Ini, rumahmu? Dia mengangguk pelan, tanpa ekspresi. Ini rumah dan pekerjaanku. Aku menggelengkan kepala, menolak untuk percaya. Rasa syok, malu, dan amarah bergejolak menjadi satu. Jadi kau. Kataku terbata-bata. Seorang tukang sol sepatu? Dia menatap lurus ke mataku, dan untuk pertama kalinya aku melihat sorot yang tak tergoyahkan di matanya. Iya, aku tukang sol sepatu. Selamat datang di rumah kita, Naya. Selamat datang di rumah kita. 3 kata itu terus terngiang di kepalaku, berputar-putar seperti kaset rusak. Kata-kata itu diucapkannya dengan begitu tenang, begitu datar, seolah dia baru saja memberitahuku bahwa hari ini cuacanya cerah. Sementara aku merasa seolah baru saja disambar petir di siang bolong. Kakiku terpaku di aspal, tak mampu bergerak. Gaun pengantin yang berat ini tiba-tiba terasa seperti kostum konyol dalam sebuah lelucon yang kejam. Aku, Naya Anindita Tirtayasa, berdiri di depan sebuah kios sol sepatu kumuh di sebuah sudut kota Blitar yang bahkan tak kukenali namanya. Mungkin di daerah Karangtengah yang padat, tempat yang selama ini hanya kulihat sekilas dari balik kaca mobil ber-AC. Bima keluar dari mobil, lalu membukakan pintu untukku seolah kami adalah pasangan normal. Aku tidak bergerak. Aku hanya menatap papan nama kayu itu dengan tatapan kosong. Sol sepatu servis produk kulit. Bima Jaya. Jaya? Apanya yang jaya? Ini adalah lambang kegagalan. Lambang penghinaan terbesar yang pernah kuterima seumur hidupku. Aroma aneh mulai menyerang indera penciumanku. Campuran bau lem yang tajam, bau kulit yang apek, dan debu jalanan. Aroma kemiskinan. Bau yang membuat perutku mual. Ayo masuk, katanya lagi, suaranya tetap tenang. Entah dari mana kekuatan itu datang, aku mendorong tangannya yang terulur padaku. Jangan sentuh aku, desisku, suaraku bergetar karena amarah dan rasa ngeri. Ini pasti jebakan, kan? Ini lelucon? Di mana rumahmu yang sebenarnya? Di mana rumah keluarga Ardiansyah? Kau sedang mengujiku, kan? Dia menatapku sejenak. Tidak ada kemarahan di matanya. Hanya ada sesuatu yang mirip kelelahan. Ini rumahku, Naya. Rumahku satu-satunya. Ayo, orang-orang mulai melihat. Benar saja. Beberapa tetangga dari ruko sebelah dan ibu-ibu yang sedang berbelanja di warung seberang mulai melirik ke arah kami. Menatapku, si pengantin aneh yang berdiri kaku di pinggir jalan. Rasa malu yang membakar menjalar di pipiku. Dengan sisa-sisa harga diriku, aku terpaksa melangkah keluar dari mobil. Aku berjalan melewatinya, mendorong pintu kios yang terbuka, dan masuk ke dalam. Duniaku yang sudah hancur, kini semakin remuk. Bagian depan adalah bengkel kerjanya. Sebuah meja kayu kokoh penuh dengan noda lem dan goresan, di atasnya tergeletak berbagai macam alat-alat aneh dari logam, palu, benang-benang tebal, dan tumpukan sol karet. Di sudut ruangan, bertumpuk sepatu-sepatu dan tas-tas bekas milik pelanggan, menunggu untuk diperbaiki. Ini neraka. Inilah neraka baruku. Di balik sebuah tirai kain sederhana, ada sebuah ruangan kecil. Ruangan itu adalah ruang tamu, ruang makan, dan dapur yang menjadi satu. Hanya ada sebuah meja makan kecil dengan 2 kursi plastik, sebuah sofa usang, dan sebuah dapur mini dengan kompor 1 tungku. Semuanya bersih dan tertata rapi, tapi kesederhanaannya begitu menusuk mata. Ini lebih kecil dari kamar mandiku di rumah. Kamar kita di sebelah sana, katanya sambil menunjuk sebuah pintu. Amarah yang sejak tadi kutahan akhirnya meledak.
Aku berbalik menghadapnya, air mataku kini mengalir deras tanpa bisa kucegah. Kamar kita? Kau pikir aku sudi tinggal di tempat seperti ini? Kau pikir aku siapa? Kau telah menipu keluargaku. Kau dan keluargamu telah mempermalukan kami. Seharusnya kakakku yang menikah dengan keluarga Ardiansyah yang terhormat. Bukan aku yang dibuang ke tempat menjijikan ini dengan seorang tukang sol sepatu. Aku mengharapkan dia marah. Aku ingin dia berteriak balik padaku. Tapi dia hanya diam, membiarkanku meluapkan semua racun di hatiku. Wajahnya tetap tenang, seolah kata-kataku adalah angin lalu yang tidak berarti apa-apa. Setelah aku kehabisan napas dan hanya bisa terisak, dia akhirnya bicara. Aku tidak pernah menipu siapapun, Naya. Keluargamu yang datang melamar, bukan sebaliknya. Ayahmu tahu persis siapa yang akan menjadi menantunya. Kata-katanya menamparku lebih keras daripada bentakan. Jadi ayah tahu? Ayah tahu aku akan diserahkan pada seorang tukang sol sepatu. Kebencianku pada ayah dan ibu membuncah begitu hebat. Rasanya sesak. Mereka tidak hanya menjadikanku tumbal, mereka membuangku ke tempat paling hina yang bisa mereka temukan. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berlari ke satu-satunya pintu yang dia tunjuk tadi dan membantingnya hingga tertutup. Aku menguncinya dari dalam. Ruangan itu kecil, hanya berisi sebuah lemari kayu tua dan sebuah ranjang besi dengan kasur kapuk yang sederhana. Jendelanya menghadap ke gang sempit di belakang ruko. Aku merosot ke lantai, punggungku bersandar pada pintu. Disinilah aku menangis. Menangis sejadi-jadinya. Menangisi nasibku, menangisi pengkhianatan keluargaku, menangisi hidupku yang indah yang telah direnggut dalam sekejap. Malam itu, aku tidak keluar kamar. Aku mendengar dia mengetuk pintu beberapa kali, mengatakan ada makanan. Aku tidak menjawab. Aku lebih baik mati kelaparan daripada harus makan semeja dengannya. Aku tertidur di lantai yang dingin, masih mengenakan gaun pengantin yang kini terasa kotor dan hina, memeluk lututku sendiri. Suara-suara dari luar begitu asing. Suara motor yang lewat di gang, suara orang tertawa di warung sebelah, bahkan suara adzan dari mushola terdekat terdengar berbeda, lebih keras dan lebih dekat dari biasanya. Ini bukan duniaku. Keesokan paginya, aku terbangun karena suara yang ritmis dan mengganggu. Tok 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 sret sret tok tok tok. Suara palu yang memukul sesuatu, diselingi suara benda tajam yang menggesek. Aku bangkit dengan tubuh kaku dan pegal. Aku mengintip dari celah gorden jendela yang sudah usang. Di bawah sana, di bengkel kerjanya, aku bisa melihat punggungnya. Dia sudah bekerja. Memukul-mukul sol sepatu, menjahit kulit dengan jarum besar. Dia adalah suamiku. Seorang tukang sol sepatu. Kenyataan itu menghantamku lagi seperti gelombang pasang. Ini bukan mimpi buruk. Ini adalah hidupku sekarang. Aku melihat pantulan diriku di kaca jendela yang buram. Wajahku bengkak, riasanku luntur berantakan, rambutku acak-acakan. Aku terlihat seperti orang gila. Aku mencoba mencari ponselku di dalam tas kecil yang kubawa, baru sadar tasku dan semua barang-barangku tertinggal di rumah. Aku tidak punya apa-apa. Tidak ada uang, tidak ada alat komunikasi, tidak ada jalan keluar. Aku adalah seorang tahanan. Tahanan di neraka bernama Bima Jaya. Hari-hari pertama di neraka itu berlalu seperti dalam kabut demam. Aku hidup seperti hantu di dalam rumah sempit itu. Aku hanya keluar dari kamar saat aku yakin dia sedang sibuk di depan, atau saat dia pergi ke mushola di ujung gang. Aku menolak untuk makan semeja dengannya. Aku bahkan menolak untuk berbicara. Diam adalah satu-satunya senjataku, satu-satunya perisai untuk harga diriku yang tersisa. Setiap pagi, aku terbangun bukan karena alarm, tapi karena suara palu yang beradu dengan paku, atau deru mesin gerinda yang memekakan telinga. Suara-suara itu adalah musik latar dari kehidupanku yang baru. Suara kerja kerasnya. Aku akan berbaring di ranjang, menatap langit-langit yang ternoda bekas bocor, dan membiarkan kebencianku meresap ke dalam tulang. Aku membenci suara itu. Aku membenci bau lem yang menyelinap masuk dari celah bawah pintu. Aku membenci setiap detik keberadaanku di tempat ini. Dari balik jendela kamarku, aku mengamatinya. Dia adalah mesin yang tak kenal lelah. Dia bangun bahkan sebelum adzan subuh pertama berkumandang. Setelah kembali dari mushola, tanpa jeda,
dia akan langsung membuka kiosnya. Tangannya yang kasar dan kapalan itu bergerak dengan ketelitian yang anehnya, memukau. Menjahit kulit sepatu yang tebal dengan jarum besar, memotong sol karet dengan presisi, memoles sepatu kulit hingga berkilau seperti cermin. Dia bekerja tanpa mengeluh, tanpa bersenandung, hanya fokus pada pekerjaannya seolah-olah itu adalah satu-satunya hal yang penting di dunia. Awalnya, aku melihatnya sebagai bukti dari kelasnya yang rendah. Seorang kuli. Tapi seiring hari-hari berlalu, aku mulai melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang menggangguku. Aku melihat dedikasi. Aku melihat kebanggaan dalam pekerjaannya, betapapun hinanya pekerjaan itu di mataku. Suatu siang yang terik, saat aku terpaksa keluar kamar untuk mengambil air minum, aku menyaksikan sebuah adegan. Seorang nenek tua, dengan punggung yang sudah bungkuk, datang membawa sebuah tas tangan kulit yang sudah kusam dan talinya putus. Wajahnya penuh keraguan, seolah takut untuk bertanya harga. Aku berdiri di balik tirai, mengamati dengan sinis. Aku yakin Bima akan mematok harga tinggi untuk memanfaatkan orang tua itu. Berapa ongkosnya, Nak Bima? Tanya si nenek dengan suara parau. Tas ini satu-satunya kenang-kenangan dari almarhum suami saya. Bima mengambil tas itu, memeriksanya dengan teliti. Lalu dia tersenyum, sebuah senyum tipis yang entah kenapa terasa begitu tulus. Tidak usah dipikirkan biayanya, Nek. Anggap saja ini bakti saya sama orang tua. Nenek duduk saja dulu, saya kerjakan sekarang. Aku tertegun. Nenek itu duduk di kursi plastik yang disediakan, matanya berkaca-kaca. Kurang dari 15 menit, Bima sudah selesai memperbaiki tali tas itu, bahkan dia membersihkan dan memoles kulitnya hingga terlihat lebih baru. Nenek itu berkali-kali mengucapkan terima kasih dan mencoba memberikan beberapa lembar uang lecek, tapi Bima dengan halus menolaknya. Dia hanya menerima sebungkus kecil rengginang yang disodorkan si nenek. Hatiku terasa aneh. Ada sesuatu yang bergejolak di dalam. Itu bukanlah kebaikan yang dibuat-buat seperti di acara-acara amal ibuku. Itu adalah kebaikan yang tulus, yang datang dari hati. Kejadian serupa terulang lagi beberapa hari kemudian. Sekelompok anak sekolah dasar berlarian di depan kios sambil tertawa riang. Tiba-tiba, salah satu anak laki-laki terjatuh. Sepatu sekolahnya yang sudah tipis, robek menganga di bagian depannya. Anak itu langsung menangis terseduh-seduh, takut dimarahi orang tuanya. Bima, yang sedang sibuk menggerinda sol, langsung mematikan mesinnya. Dia memanggil anak itu, mendudukannya di kursi, dan mengambil sepatunya yang robek. Dengan cekatan, tangannya yang besar itu mengoleskan lem, menjahitnya dengan benang nilon yang kuat, lalu menekan-nekannya. Sudah. Kuat lagi seperti baru, katanya. Anak itu berhenti menangis, menatap sepatunya dengan takjub. Dia merogoh sakunya, uangnya berapa, Om? Bima hanya tertawa kecil. Tidak usah. Uangnya buat beli es saja. Belajar yang rajin, ya. Dia mengacak rambut anak itu sebelum menyuruhnya kembali bermain. Aku segera masuk kembali ke kamar, membanting pintu sedikit lebih keras dari yang kuinginkan. Aku bingung. Aku marah. Kenapa dia harus bersikap baik? Kebaikan-kebaikannya itu merusak citra monster yang sudah kubangun tentangnya di kepalaku. Kebaikan itu membuat kebencianku terasa tidak adil. Perutku sendiri adalah musuh terbesarku. Aku sengaja tidak makan, sebagai bentuk protes bisu. Aku hanya minum air putih. Tubuhku yang terbiasa dengan makanan enak dan gizi cukup, mulai memberontak. Kepalaku sering pusing, pandanganku berkunang-kunang. Malam itu, saat aku mencoba berdiri, dunia di sekelilingku tiba-tiba berputar. Aku limbung dan hampir jatuh. Tanganku cepat-cepat berpegangan pada dinding yang dingin. Saat itulah Bima masuk dari bengkelnya. Dia melihatku, pucat pasi dan gemetar. Aku mengira dia akan memakiku, atau mengomeliku karena bersikap kekanak-kanakan. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Wajahnya datar seperti biasa, namun matanya menatapku sedikit lebih lama. Lalu, tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan keluar dari ruko. Aku tidak peduli. Mungkin dia muak dan pergi meninggalkanku. Baguslah. Aku kembali ke kamar dan merebahkan diri, merasakan perutku melilit perih. Beberapa saat kemudian, aku mendengar suara pintu depan terbuka.
Aku mengabaikannya. Lalu, tercium sebuah aroma. Aroma yang begitu familiar. Aroma yang langsung membangkitkan memoriku tentang sore hari yang santai di rumah. Aroma bumbu kacang yang gurih dan pedas, dengan sedikit wangi kencur dan daun jeruk. Aku bangkit dan membuka pintu kamar sedikit. Di atas meja makan kecil itu, tergeletak sebuah bungkusan nasi dalam daun pisang. Nasi pecel. Bukan sembarang nasi pecel, dari logo kertas pembungkusnya, aku tahu itu berasal dari warung nasi pecel Embok Bari, yang terkenal di dekat alun-alun Blitar. Tempat favoritku dan Kak Rania dulu. Bima berdiri di ambang pintu bengkelnya, memunggungiku, sibuk membersihkan peralatan kerjanya. "Makanlah," katanya pelan, suaranya hampir tidak terdengar di antara suara kendaraan di luar. "Kamu tidak bisa terus begini." Setelah itu, dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia tidak memaksaku. Dia tidak mengawasiku. Dia memberiku ruang. Aku berdiri di sana, menatap bungkusan nasi pecel itu. Sebuah makanan sederhana, tapi entah kenapa terasa seperti sebuah pesan. Dia memperhatikan. Dia tahu. Di tengah semua kebencian dan kebisuan ini, dia memperhatikan. Perutku berbunyi keras, mengkhianati semua tekadku. Dengan tangan gemetar dan hati yang berkecamuk antara benci dan sesuatu yang belum bisa kunamai, aku berjalan mendekati meja itu. Nasi pecel itu terasa seperti makanan ternak sekaligus paling pahit yang pernah kumakan. Setiap suapan adalah pertarungan antara rasa lapar yang menyiksa dan harga diriku yang terluka. Aku makan di kamar, dengan pintu tertutup, seolah sedang melakukan sebuah tindakan terlarang. Tapi aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Kehangatan bumbu kacang yang pedas dan gurih itu menjalar ke seluruh tubuhku, menghidupkan kembali sel-sel yang hampir mati. Itu adalah kebaikan kecil. Sebuah gestur sederhana, tapi di neraka ini, terasa seperti sebuah keajaiban. Setelah hari itu, sesuatu berubah. Bukan berarti kami tiba-tiba menjadi akrab. Keheningan masih menjadi selimut tebal di antara kami, tapi kini ada sedikit celah untuk bernapas. Aku mulai keluar dari kamar lebih sering. Aku tidak lagi memprotes saat dia meletakkan sepiring nasi dengan lauk sederhana di meja makan untukku. Meskipun aku tetap memilih makan sendirian saat dia tidak melihat. Aku menjadi pengamat yang lebih tajam. Aku memperhatikan kebiasaan-kebiasaannya yang monoton. Dia tidak pernah merokok. Dia tidak pernah minum kopi. Minumannya hanya teh tawar hangat di pagi hari dan air putih sepanjang hari. Dia tidak punya televisi. Hiburannya hanyalah sebuah radio tua yang selalu disetel ke saluran berita atau siaran wayang kulit di malam hari. Hidupnya begitu teratur. Begitu disiplin, begitu sunyi. Siapakah pria ini sebenarnya? Dari mana dia datang? Kenapa keluarga Ardiansyah yang kaya raya memiliki anggota keluarga yang hidup seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai menggantikan kebencianku. Hingga suatu sore yang mendung, saat Bima sedang pergi ke masjid untuk sholat asyar, badai yang sesungguhnya datang. Bukan dalam bentuk hujan dan guntur, tapi dalam wujud dua orang pria berbadan besar dengan wajah sangar. Mereka datang dengan sebuah motor metik yang berisik, berhenti tepat di depan kios, dan masuk tanpa permisi. Naya Anindita Tirtayasa. Salah satu dari mereka, yang memiliki tato di lehernya, membentak. Namaku disebut seperti seorang buronan. Jantungku langsung melorot ke perut. Aku, yang sedang melipat selimut di kamar, langsung membeku ketakutan. Siapa mereka? Keluar kau. Kami tahu kau di dalam. Ayahmu menyembunyikanmu di sini, kan? Teriak yang satunya lagi, sambil menendang salah satu tumpukan sepatu hingga berserakan. Aku terlalu takut untuk bergerak atau bersuara. Aku hanya bisa menahan napas di balik pintu, berdoa semoga mereka pergi. Oh, jadi mau main petak umpet? Pria bertato itu tertawa sinis. Dia berjalan menuju tirai pemisah dan menyibakkannya dengan kasar. Matanya langsung menemukan pintu kamarku. Dia berjalan mendekat dan tangannya yang besar dan kasar meraih gagang pintu. Keluar. Pintu kamarku tidak dikunci. Dalam sekejap, pintu itu terbuka dan pria itu berdiri di ambang pintu, menatapku dari atas ke bawah dengan pandangan melecehkan. Nah, ini dia tuan putrinya. Sembunyi di kandang tikus. Aku mundur ketakutan hingga punggungku menabrak dinding. Si siapa kalian? Apa mau kalian? Kami,
Kami hanya ingin menagih janji ayahmu yang terhormat itu. Dia bilang, setelah putrinya menikah dengan keluarga Ardiansyah, semua utangnya pada bos kami akan lunas. Tapi mana? Sampai sekarang sepeser pun belum kami terima. Utang? Jadi bukan hanya perusahaan yang diambang bangkrut. Ayah juga punya utang pada orang-orang seperti ini. Saat itulah, aku mendengar suara langkah kaki yang tenang masuk ke dalam kios. Itu Bima. Dia baru saja kembali. Ada apa ini? Suaranya terdengar datar, tapi ada nada dingin yang belum pernah kudengar sebelumnya. Kedua preman itu menoleh. Mereka memandang Bima dari ujung kaki hingga ujung kepala, melihat penampilannya yang hanya mengenakan sarung dan kaos oblong. Mereka tertawa meremehkan. Wah, jadi ini menantu keluarga Ardiansyah itu? Tukang sol sepatu? Jangan bercanda kau. Bima tidak menanggapi hinaan itu. Matanya terpaku padaku, yang masih gemetar ketakutan di sudut kamar. Lalu tatapannya beralih pada pria bertato yang masih berdiri di ambang pintu kamarku. Keluar dari ruangan itu, kata Bima. Suaranya pelan, tapi tegas dan penuh perintah. Itu kamar istri saya. Pria bertato itu malah tertawa lebih keras. Istrimu? Heh, dengar ya, tukang sol sepatu. Perempuan ini hanyalah jaminan. Kalau sampai akhir minggu ini bapaknya tidak melunasi utangnya, dia akan kami bawa untuk bekerja, melunasi utang ayahnya. Cukup. Batas kesabaran Bima sepertinya sudah habis. Dia melangkah maju. Gerakannya tidak cepat, tapi setiap langkahnya terasa mantap dan berat. Dia tidak terlihat seperti tukang sol sepatu yang pendiam. Ada aura berbahaya yang tiba-tiba menguar dari dirinya. Dia berhenti tepat di depan pria bertato itu, yang badannya sedikit lebih besar darinya. Saya bilang, Bima mengulangi, matanya menatap tajam, keluar dari kamar istri saya. Sekarang, ada sesuatu dalam tatapan Bima yang membuat preman itu gentar. Dia mundur selangkah. Jangan ikut campur kau. Ini bukan urusanmu. Dia istri saya, jawab Bima, suaranya sedingin es. Itu membuat semua hal tentangnya menjadi urusan saya. Sekarang kalian berdua pergi. Sampaikan pada bos kalian, urusan Raditya Tirtayasa, biar saya yang selesaikan. Kedua preman itu saling pandang, sedikit bingung dengan kepercayaan diri Bima yang tak terduga. Namun, melihat tatapan Bima yang tak goyah, mereka akhirnya memilih mundur. Baik, kami akan kembali akhir minggu ini. Kalau belum ada kejelasan, kami tidak akan main-main lagi. Ancam mereka, sebelum akhirnya pergi dengan motor mereka yang berisik. Setelah mereka pergi, keheningan yang tertinggal terasa lebih berat dari sebelumnya. Aku masih bersandar di dinding, tubuhku lemas karena syok dan ketakutan. Bima berdiri memunggungiku, napasnya terdengar sedikit memburu. Duniaku hancur untuk kedua kalinya. Jadi ini kebenarannya. Aku bukan hanya dijadikan tumbal untuk menyelamatkan bisnis. Aku juga dijadikan jaminan utang pada preman. Keluargaku, ayah dan ibuku, mereka tidak hanya membuangku. Mereka dengan sadar melemparku ke dalam sarang serigala untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Air mataku kembali mengalir, tapi kali ini bukan karena amarah. Ini adalah air mata keputusasaan yang paling dalam. Semua pilar dalam hidupku telah runtuh. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Tidak ada tempat untuk kembali. Di tengah isak tangisku, aku menatap punggung pria itu. Pria yang kunikahi karena terpaksa. Pria yang kubenci. Tukang sol sepatu yang sederhana. Tapi barusan, dia adalah satu-satunya orang yang berdiri di antara aku dan mimpi buruk yang nyata. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihatnya sebagai seorang sipir penjara. Aku melihatnya sebagai sebuah perisai. Satu-satunya perisai yang kumiliki di dunia yang tiba-tiba menjadi begitu buas dan menakutkan. Kejadian dengan preman itu meninggalkan bekas yang dalam. Bukan lagi kebencian yang kurasakan terhadap Bima, melainkan sebuah kebingungan yang rumit. Dia adalah teka-teki. Seorang tukang sol sepatu yang berani menantang preman, seorang pria miskin yang membeli nasi pecel mahal hanya untuk memastikan aku makan. Keheningan di antara kami kini terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang dingin dan penuh permusuhan, melainkan keheningan yang canggung, penuh dengan pertanyaan yang tak terucap.
Aku mulai melakukan hal-hal kecil. Menyapu lantai kios yang kotor saat dia tidak ada, atau meletakkan segelas teh tawar hangat di meja kerjanya tanpa berkata apa-apa. Itu caraku yang kaku untuk mengatakan terima kasih. Dia tidak pernah mengomentari tindakanku, tapi terkadang, aku menangkapnya melirikku sekilas, dan di matanya ada sorot yang tak bisa kuartikan. Tepat di akhir minggu, hari di mana para preman itu berjanji akan kembali, sebuah mobil sedan yang kukenali berhenti di depan kios. Itu mobil ayah. Dari dalamnya, keluar ayah dan ibu. Penampilan mereka sungguh menyedihkan. Ayah yang biasanya gagah dan angkuh, kini terlihat kuyu, kantung matanya menghitam, rambutnya sedikit acak-acakan. Ibu, yang selalu tampil sempurna, kini terlihat pucat tanpa riasan, matanya bengkak dan merah. Mereka tidak datang untuk menjemputku. Mereka tidak datang untuk meminta maaf. Mereka datang dengan wajah penuh keputusasaan. Mereka masuk ke dalam kios yang sempit, menatap Bima yang sedang bekerja dengan pandangan yang campur aduk antara memohon dan merendah. "Bima." Suara ayah serak. Tolong kami." Bima meletakkan palunya. Dia menatap kedua mertuanya dengan tenang. "Ada apa?" "Mereka, para penagih utang, mereka semua datang. Mengancam akan menyita rumah. Mengancam keselamatan kami. Termasuk orang-orang suruhan Pak Roni yang datang ke sini tempo hari. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Kami tidak tahu harus lari kemana." Ibu terisak, kata-katanya keluar terbata-bata. Lalu, hal yang tak pernah kusangka akan kulihat seumur hidupku, terjadi. Ayahku, Raditya Tirtayasa yang sombong itu, perlahan-lahan berlutut di lantai yang kotor di hadapan Bima. Di hadapan menantunya, si tukang sol sepatu. "Bima, saya mohon ampuni saya. Saya tahu saya salah. Saya sudah membuang putri saya sendiri. Tapi saya mohon, selamatkan keluarga kami. Lakukan sesuatu, bukankah kau bagian dari keluarga Ardiansyah?" Bima menatap ayah yang berlutut untuk waktu yang lama. Wajahnya tetap datar, tapi matanya menyiratkan kekecewaan yang mendalam. "Jadi, Bapak datang ke sini bukan untuk putri Bapak, tapi untuk nama besar keluarga Ardiansyah." Di saat itulah, Bima mengeluarkan ponsel dari sakunya. Bukan ponsel canggih, hanya ponsel model lama yang sederhana. Dia menekan sebuah nomor. Semua mata tertuju padanya. Aku, ayah, dan ibu menahan napas. "Halo, Fajar," kata Bima ke telepon. Suaranya tenang, tapi penuh dengan otoritas yang membuat bulu kuduku berdiri. "Siapkan tim legal. Akuisisi seluruh aset perusahaan Tirtayasa Propertindo. Ambil alih semua proyeknya yang macet." Ayah dan ibu menatapnya dengan mulut ternganga. Bima melanjutkan, "Dan satu lagi, bayar lunas semua utang atas nama Raditya Tirtayasa. Termasuk utangnya pada lintah darat bernama Roni. Pastikan tidak ada satu orang pun yang berani mengganggu mereka lagi. Saya yang akan ambil alih semuanya." Hening. Satu-satunya suara adalah detak jantungku sendiri yang menggema di telingaku. Siapa Fajar? Akuisisi? Ambil alih? Apa maksud semua ini? Seolah menjawab pertanyaan di kepala kami, sebuah mobil sedan hitam super mewah, sebuah Mercedes S-Class terbaru, berhenti dengan mulus di belakang mobil ayah. Pintu belakang terbuka, dan seorang pria muda berjas rapi dan mahal keluar dengan sigap. Dia berjalan masuk ke kios, tatapannya profesional, dan dia sedikit membungkuk hormat pada Bima. "Semua instruksi sudah siap dijalankan, Pak Direktur," kata pria bernama Fajar itu, sambil menyerahkan sebuah map tebal pada Bima. "Pak Direktur?" Aku menatap Bima. Ayah dan ibu menatap Bima. Kami semua membeku, seolah disambar petir. Bima mengambil map itu, lalu menatap kami satu persatu. Akhirnya, matanya berhenti padaku. "Maafkan aku, Naya," katanya lembut. "Aku harus melakukan ini. Namaku Bima Ardiansyah. Aku memang bagian dari keluarga Ardiansyah. Tapi aku bukan seperti yang kalian kira." Dia menghela napas panjang. "Kakekku, pemilik seluruh kerajaan bisnis Ardiansyah, ingin cucu-cucunya mendapatkan pasangan hidup yang tulus. Bukan yang hanya mengincar harta. Jadi, beliau membuat sebuah ujian. Calon istri dari cucunya
harus mau menerima pasangannya dalam keadaan paling sederhana sekalipun. Seharusnya, Rania yang menjalani ujian ini bersamaku. Dia menatap kios kecilnya. Kios sol sepatu ini adalah bisnis pertamaku. Sesuatu yang aku bangun dengan tanganku sendiri dari nol, tanpa nama besar keluargaku, untuk membuktikan pada kakek bahwa aku bisa berhasil. Ini adalah duniaku yang sesungguhnya. Dunia di mana nilai seorang pria diukur dari kerja kerasnya, bukan dari warisannya. Pernikahan ini, lanjutnya, matanya kembali menatapku lekat-lekat, adalah sebuah ujian takdir. Kakakku lari dari ujian itu. Dan takdir membawamu kepadaku. Selama berminggu-minggu ini, aku mengamatimu. Aku melihat kebencianmu, penderitaanmu, tapi di balik semua itu, aku juga melihat ketulusan. Kamu tidak pernah sekalipun mencoba memanfaatkanku atau nama keluargaku, bahkan saat kamu mengira aku hanyalah tukang sol sepatu miskin. Kamu bertahan, Naya. Kamu lulus ujian yang bahkan tidak pernah ditujukan untukmu. Duniaku benar-benar jungkir balik. Air mataku mengalir, tapi kali ini bukan karena sedih atau marah. Aku tidak tahu apa namanya perasaan ini. Ayah dan ibu terduduk lemas di lantai, wajah mereka pucat pasi, dipenuhi rasa malu dan penyesalan yang tak terhingga. Bima melangkah mendekatiku, mengabaikan semua orang. Dia mengulurkan tangannya. Tangan yang sama. Tangan yang kasar, yang kapalan, yang setiap hari berbau lem dan kulit. Aku tidak memintamu untuk memaafkan kebohonganku sekarang. Tapi aku ingin memulai segalanya dengan jujur bersamamu. Bukan sebagai Bima si tukang sol sepatu, atau Bima Ardiansyah sang direktur. Tapi sebagai Bima, suamimu. Maukah kau membangun hidup yang nyata bersamaku, Naya? Aku menatap matanya yang dalam, yang kini tidak lagi datar, melainkan penuh dengan harapan. Aku lalu menatap tangannya yang terulur. Tangan yang telah melindungiku. Tangan yang telah memberiku makan. Tangan yang telah bekerja keras tanpa kenal lelah. Perlahan, aku mengangkat tanganku. Dan tanpa keraguan sedikitpun, aku menyambut uluran tangannya. Tangan itu terasa begitu hangat, begitu kuat, dan begitu aman. Di tengah kios sol sepatu yang sederhana ini, di antara puing-puing kebohongan dan pengkhianatan, aku akhirnya menemukan rumahku yang sesungguhnya.